Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu rahimakumullah, sesuai dengan rencana mulai Jumat pertama di tahun 2004 ini kita akan membahas hadis. Setiap saya bertugas akan membahas hadis. Dan hadis yang kita bahas hari ini tentang mukmin yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim yang lahir 206 Hijriah dan wafat 261. Jadi Muslim itu umurnya cuman 55 tahun. Muslim itu ya bentar, umurnya tuh pendek, tapi karyanya hebat. Imam Muslim. Beliau Muslim bin Hajjaj yang dikenal dengan Abul Husain. Kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ibnu Numair qala haddatsana Abdullah bin Idris an Rabi'ah bin Utsman an Muhammad bin Yahya bin Hibban anil A'raj an Abi Hurairah. Jadi kalau kitab hadis masodir asliyah, kitab primer, yaitu masodir asliyah, itu pasti sanadnya lengkap. Apa sanad teh? Mata rantainya. Beliau Imam Muslim itu menerima hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jadi guru Imam Muslim itu Abu Bakar. Abu Bakar punya guru lagi, Ibnu Numair. Ibnu Numair punya lagi guru, Abdullah bin Idris. Abdullah bin Idris menerima hadis dari gurunya, Rabi'ah bin Utsman. Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban. Dari A'raj. A'raj dari Abu Hurairah. Jadi yang ketemu Rasulullah Abu Hurairah. Itu namanya Al-Masadir Asliyah. Jadi buku atau kitab hadis yang asli, yang primer. Qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun lebih baik, wa ahabba dan lebih dicintai ilallah oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kullin, semua, jadi baik yang kuat maupun yang lemah, khair, ada baik nama. Makanya akhris ala mayan fa'uka, bersungguh-sungguhlah, berusaha keraslah, ala mayan fa'uka, yang mendatangkan manfaat kepadamu. Wasta'in, dan minta tolonglah billahi, kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Jadi jadi mukmin itu ulah lemah. Jadi kudu kuat. Wa in asobaka, dan apabila mengenai kepadamu syai'un, sesuatu, fala takul,
Janganlah kamu katakan lau anni, andaikan aku, fa'altu, berbuat sesuatu, karena akan ada kada seperti ini. Walakin, tapi katakanlah, kul, katakanlah, qadarullah, itu takdir Allah. Wa masya'a, apa yang dia kehendaki, fa'ala, maka dia berbuat. Fa'inna, karena sesungguhnya, lau, perkataan lau, andaikan, taftahu, membuka amalas syaiton, perbuatan setan. Itu hadis dan tarjamahnya. Kita lihat perbandingan matannya. Matan itu apa? Redaksi, isi, ya. Jadi hadis itu ada sanad, mata rantai, diterima dari gurunya sampai kepada Rasul, isinya matan. Kalau nanti ada sanadnya, sanad mata rantai, kalau matan isi hadis. Dari 7 muhadis populer, jadi yang kita kutip hadisnya, yang kita bahas ini dari 7 kitab hadis, ya. 7 kitab hadis itu apa? Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. 7 kitab hadis. 7 kitab primer hadis. Dan tahunnya saya cantumkan di sini. Jadi perbandingan matannya nanti beda-beda, ada yang beda, ada yang sama. Jadi hadis itu beda dengan Quran. Kalau Quran mah mutawatir, ada mushaf rujukan, ya, mushaf usamani. Kalau hadis mah beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena hadis mah kadang dikutip maknana. Jadi kalimat nama antara satu redaksi dengan redaksi yang lain kadang-kadang beda. Tapi isinya sama. Jadi kadang riwayat bil makna, kadang riwayat bil isma. Al-Quran ada lapannya guys sama. Yaitu ada 7 lapan, ya. Tapi yang standar adalah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran. Jadi di sini 7 ahli hadis, 3 ulama yang meriwayatkan hadis ini. Jadi tidak semua 7 ahli hadis meriwayatkan hadis ini. Yaitu Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Kalau Imam Bukhari tidak meriwayatkan. Ahmad meriwayatkan melalui 2 jalur, Muslim 1 jalur, dan Ibnu Majah 2 jalur. Sedangkan Al-Bukhari, Tirmidzi, dan An-Nasai tidak meriwayatkan hadis ini. Kalau Imam Ahmad seperti tadi dikatakan 2 jalur, beliau lahir tahun 164, wafat 241. Yang kita kenal dengan Ahmad bin Hanbal. Madhabnya disebut Hambali. Imam Ahmad itu bukan hanya ahli hadis, tapi juga ahli fikih. Dan bukan dia yang mendirikan sebetulnya murid-muridnya, mendirikan madhab. Jadi madhab itu apa ya? Cara berpikir, aliran berpikir.
Itu namanya madhab Hambali. Jadi lebih populer Bapana Ahmad bin Hambal, tapi madhab ada 4 madhab dalam fikih kan? Siapa Bu? 4 madhab dalam fikih teh? Ya, bagus nama RT berurutan tahun wafat. Panggilan teh Hanafi. Itu wafat 150, kedua Maliki 170-an, ketiga Syafi'i itu wafat 204, kemudian Hambali wafat 241. Dan kata Imam Madhab, kalau pendapatku cocok jeung hadis sahih, pakai. Tapi kalau pendapatku tidak cocok, tinggalkan. Gitu. Kata Imam Madhab itu begitu. Jadi hadis anu dipakai mah di dalam madhab teh hadis. Kalau pendapat saya cocok dengan hadis sahih, pakai. Tapi kalau tidak sahih, jangan dipakai. Kata Imam Hanafi dan Asy-Syafi'i, al hadisus sahih madhabi. Hadis sahih madhabku. Tak lamun sahih we pakai, lamun teu sahih mah. Kata Imam Ahmad juga Hanafi manusia, Maliki manusia, saya juga manusia, bisa salah, bisa benar, kata Imam. Kata Imam Ahmad, redaksinya ada 2, al-mu'minul qawi khairun wa afdalu. Di sini wa afdalu ya. Khairul al-mu'minul qawi khairun wa afdalu wa ahab ilallah. Tapi kalau menurut Muslim tidak pakai wa afdalu. Al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah. Tapi menurut riwayat Ahmad mah tadi afdalu wananan uge. Menurut Ibnu Majah juga tidak pakai afdal. Apa itu afdal? Utama. Lebih afdal kan sudah jadi bahasa kita. Nu paling afdal. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Paling afdal. Paling baik, paling bagus. Tapi kalau kata Imam Ahmad mah khairun wa afdalu wa ahab ilallah. Itu redaksi seperti tadi saya katakan bisa berbeda ya. Jadi kalau ada seperti ini 209 itu artinya lahir, 273 wafat. Ini haknya Hijriyah. Ini Sunan Ibnu Majah, juz 1, halaman 81, nomor 76. Jadi hadis mah sudah ada nomor. Sama dengan Quran kan, ada nomor ayat. Hadis juga sudah di nomoran sekarang mah 7 kitab hadis teh. Seluruh hadis ada nomornya. Nah, nomoran teh Muhammad Fuad Abu Bakar. Hebat. Dan diteliti mana soheh, mana doib, mana betul, mana salah. Paling terakhir teh Nasiruddin Albani. Sekarang sudah wafat tahun 1999. Nasiruddin Albani. Jadi redaksinya kalau kita lihat di tabel yang diriwayatkan Ahmad, al-mu'minu khairun wa afdalu. Sedangkan redaksi lain tidak pakai afdal. Khairun ya wungkul. Kemudian
terdapat wa kullun khair. Dan sedangkan nomor 8436 wa fi kullin khair. Jadi ada wa kullun khair, ada wa fi kullin khair. Kemudian dalam riwayat Muslim ada wasta'in billah seperti riwayat Ahmad. Sedangkan pada riwayat Ahmad tidak ada kalimat wasta'in billah. Kemudian dalam riwayat Ahmad ada kalimat fa'in golabaka amrun. Tapi kalau riwayat yang lain fa'in asobaka syai'un. Itu redaksi. Nanti kita akan bahas. Ini adalah mata rantainya atau urutannya, urutan sanad. Jadi kalau Ahmad mah dari Halab bin Walid dan dari Arim. Kemudian kalau Muslim itu dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini nomornya seperti tadi. Kemudian Ibnu Majah, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jadi gurunya Imam Muslim sama dengan Ibnu Majah. Tapi ada guru lain, Ibnu Majah Muhammad bin Sobah. Jadi kekhasan mata rantai, ketiga rawi menerima hadis dari gurunya masing-masing. Ahmad 2 kali meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Khalaf bin Amr bin Arin. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Sedangkan Ibnu Majah 2 kali meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ada dari Muhammad bin Sobah. Namun sahabat dan tabi'innya sama. Jadi ibu-ibu mata rantai hadis teh ada 4. Yang pertama yang langsung menerima dari Rasul itu namanya sahabat. Kemudian generasi kedua namanya tabi'in. Jadi tabi'in mah orang yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasul. Tabi'in. Generasi ketiga, atba tabi'in. Atba tabi'in. Dan generasi keempat, tabi'ul atba. Jadi ada 4. Jadi ada sahabat, tabi'in, atba tabi'in, tabi'ul atba. Dan di sini Ibnu Majah 2 kali. Abu Bakar, kemudian Muhammad. Namun tabi'innya sama, ya. Dan sahabatnya sama. Hurairah. Sekarang kita lihat riwayat mata rantai hadis yang dibahas, yaitu riwayat Muslim. Pertama, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau namanya Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman. Julukannya Abu Bakar. Karena Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jadi banyak Abu Bakar. Beliau sebagai tabi al-atba. Jadi generasi keempat. Orang Kufah, dari mana? Irak. Wafat tahun 235. Jadi ketemu dengan Muslim. Muslim lahir 206. Wafat 261. Nah, beliau Abu Bakar ini 235. Jadi ketemu dengan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar itu sebanyak 1031. Hadis ini dinilai oleh Abu Hatim siqat, dapat dipercaya.
Soduk, benar, jujur. Kemudian yang kedua, Ibnu Numair. Nah, ini Ibnu Numair itu atba tabi'in. Dan Ibnu Numair ini cukup populer karena diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, oleh Muslim, oleh Abu Daud, oleh Tirmidzi, oleh An-Nasai, oleh Ibnu Majah, dan Ahmad meriwayatkan 5 hadis. Numer ringkas riwayat nama minimal kita kenal para sahabat ya, para tabi'in. Kemudian hadasana Abdullah bin Idris, dijuluki Abu Muhammad Idris ini, dan wafat 192. Hadisnya cukup banyak diriwayatkan oleh para muhadis. Lalu dari A'raj, beliau adalah Abdurrahman bin Hurmuz, dikenal juga dengan Abu Dawud, hidup di Madinah. Nah, inilah tabi'in, wafat 117, yang menerima hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu siapa? Nama aslinya Abdurrahman bin Soher. Beliau adalah seorang sahabat senior yang paling banyak meriwayatkan hadis dan wafat tahun 57 Hijriah. Itu cukup populer, dikenal dengan Abu Hurairah karena dia senang kucing kecil, sehingga disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Nama aslinya Abdurrahman. Sekarang kita lihat tarikh hadis. Tarikh itu apa? Sejarah. Sejarah hadis ini. Harisah bin Wahab Al-Khuzai meriwayatkan bahwa Rasul teh bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Apakah perlu aku sampaikan, aku beritakan kepada kalian? Jadi Rasul itu kalau tidak ditanya oleh sahabat, beliau menanya, apa aku perlu beritahukan tentang ahli surga? Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Lalu kata beliau, kullu do'ifin mutadha'ifin. Ahli surga teh yaitu orang yang lemah dan tertindas. Lemah tertindas. Tuh, sekarang memeren orang Gaza. Gaza kan lemah, tidak didukung oleh negara-negara lain saeutik ngadukung teh. Dia tertindas oleh Yahudi, oleh Israel. Yang melawan cuman Hamas. Seimbang. Senjatanya juga kalau Israel kan disupport oleh Amerika, oleh negara-negara barat. Itu dhaif, mutadhaif. Jadi lemah dan tertindas. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Itu setiap orang yang lemah dan tertindas yang sekiranya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkan. Orang tertindas itu akan dikabulkan doanya. Nah, geningan Israel teu hancur. Pan loba nu ngadoa kaum muslimin. Kan geus dijawab ku Allah ge. Bahwa orang yang ganas, orang yang
kafir yang menindas muslim dikalahkan biaidil mukminin, dengan tangan orang mukmin. Ya, jadi harus dengan tangan orang mukmin. Jadi Allah teh kan wakataba ala nafsi rohmah dalam surat Al-An'am itu sampai 2 kali disebut kataba. Allah itu telah mewajibkan rahmat kepada siapapun. Jadi rek nu ganas, rek nu kafir, rek nu muslim selama di dunia mah kasih rahmat ke Allah teh. Karena Ar-Rahman. Jadi kalau sekarang lamun berdoa wungkul kaum muslimin yang cukup berdoa. Berdoa iya, tetapi harus berjuang, harus persenjataan, karena matinya orang-orang dolim dengan perjuangan kaum muslimin. Seperti tahun 2024 ya, mana menang kan pemilih Anies berdoa yang Anies Muhammad ulama deh, pemilih Prabowo berdoa kiai deh, doanya kiai sama ya. Anu pendukung Ganjar Mahfud banyak kiai doa. Mana nu dikabul ku Allah tepan kabeh kiai nu doa ge. Anu ngade nu mana nu menang berjuang ke masyarakat. Berjuang ke masyarakat. Walaupun saya sih keinginan atau anu sok presiden kan enak, suka khutbah Jumat, suka ngimaman, dan ternyata dari 3 calon presiden sok ngimaman sebagai dua teh imam presiden dan wakilnya hiji sok ngimaman kan sok ngimaman bu sok ngimaman khutbah yang Muhaimin dua nage sok imam sok khutbah itu mah kahayang, tapi anu menang namanya tetap no kaitan dengan perjuangan. Jadi dan di masjid itu harus berpolitik juga. Bodona orang muslim sok dibobodo, jarkeun teh di masjid teu meunang ngomong politik. Eta teh sekuler nu kitu disahkan antara agama politik. Pan di grup oge. Di grup masjid WA kan. Pada aya nu politik anu kaluar. Abdi mah teu resep karena politik. Kumaha grup masjid teu meunang politik. Bisa. Harus. Ya. Jadi kembali lagi, kullu dhaifin mutadhaif, orang yang lemah tertindas seperti kaum muslimin di Palestina itu banyak ahli surga. Karena dhaif mutadhaif. Dan kalau bersumpah akan dikabulkan. Kalau yang tertindas, ayo orang mah tertindas, meureun matak teu dikabul ge. Oh iya, orang Palestinanya juga tidak mendoakan jelek, karena mereka juga senang dia masuk surga. Karena apa? Karena memang
kalahnya Yahudi yang memerangi kaum muslimin tangan orang perjuangan. Kemudian Rasul juga bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Apakah aku beritahukan kepada kalian dengan ahli neraka? Beliau bersabda, kullu utul jawadin mustakbir. Yaitu orang yang beringas membela kebatilan. Nah itu seperti Yahudi itu Netanyahu berenang sekarang. Tapi dah duka teuing. Ahli neraka ente mah terang cepat besok atau lusa masuk Islam kan kadang-kadang. Ya jadi tidak bisa si anu hirup keneh mah eta teh ahli neraka atau bukan, kita tidak bisa ya. Karena kan kadang-kadang geus maut, geus rek maut masuk Islam kan. Itu di zaman Rasul kan seperti itu. Itu Hindun itu istri Abu Sofyan sampai ngoyak jantungnya Hamzah, paman Rasul, sedang perang Uhud, koyok digegel jantung. Ih, ganasnya kepada kaum muslimin. Guys, utuh Mekah manehna masuk Islam, jadi pembela Islam. Kadang, ya kita juga tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi kalau ahli neraka itu, cuman gini, berdasar hadis ini, orang yang ganas, orang yang menindas itu ahli neraka. Jadi lamun masuk Islam oke, meureun ka neraka heula gitu mah. Da ahli neraka. Nah itu hadis. Jadi kalau hadis ini hanya satu yang kita bahas, dalam hadis ini kan terdapat 2 kali dialog dengan 2 kali tanya ala ukhbirukum. Apakah aku beritahukan kepada kalian tentang siapa ahli surga? Kemudian yang kedua tentang siapa ahli neraka. Kemudian oleh Rasul dijelaskan bahwa ahli surga itu yang mana, yaitu yang lemah dan tertindas, dan jika berdoa dikabulkan karena didolimi. Nah kalau hadis itu yang kita pakai saja, maka otomatis akan banyak orang mukmin siap tertindas. Kan ahli surga mah orang tertindas, orang yang lemah. Dia mun hayang ka surga kudu lemah, tertindas kan gitu. Nah, agar bisa masuk surga. Nah, hadis yang dikaji di sini menyatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah mina mu'minid dhahir. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik. Memang tertindas itu bisa jadi ahli surga kalau mereka tertindas. Tapi kalau ingin mukmin yang baik, kudu kuat caranya. Jadi hadis itu ada pertalian. Makanya kalau kita membahas hadis, itu ada tanasub dengan Quran. Kalau kita membahas Quran, ada tanasub. Tanasub teh kaitan dengan Quran. Kalau membahas hadis, kaitan dengan Quran. Kalau membahas Quran, ada kaitan dengan hadis. Terus sejarahnya, ya. Emang berdasar hadis di atas mah, orang lemah tertindas masuk surga. Namun yang paling baik adalah mukmin yang punya kekuatan. Jadi secara historis orang mukmin jangan mau jadi yang lemah. Apalagi tertindas, tapi harus menjadi orang kuat agar menjadi lebih baik.
akan lebih dicintai. Jika menjadi mukmin yang kuat, tapi jangan sombong, sebab kalau sombong, dia ahli neraka. Dan jangan menindas pihak manapun, sebab bisa menyebabkan masuk neraka. Areh, ya. Kemudian tasih hadis. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi hadis ini adalah sahih, dapat dipercaya. Sekarang kita lihat tanasub dengan ayat. Kaitan dengan ayat. Setiap mukmin diperintah untuk bersiap siaga menghadapi berbagai tantangan, baik dalam peperangan maupun perdamaian. Mukmin dibimbing agar memiliki kekuatan dalam segala hal, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Ini mukmin harus kuat, jasmani, rohani maupun ekonomi. Dan itu bisa kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bih aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah wafa ilaikum wa antum la tudlamun. Di sini dikatakan wa a'iddu lahum, persiapkanlah untuk menghadapi mereka, untuk menghadapi orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi. Bersiap siaga. Itu sesuai kamu mampu. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Bersiap siaga untuk memiliki kekuatan, min kuwatin, dari kekuatan. Wa mir ribatil khayli berupa kekuatan yang kamu miliki, pasukan berkuda. Ribatil khayl. Pasukan berkuda teh kavaleri. Kalau pejalan kaki, infanteri. Infanteri ada kavaleri. Jadi ada pasukan pasukan berkuda, ada pasukan pejalan kaki, ada pasukan udara. Jadi pasukan itu darat, laut, udara. Di sini disebut ribatil khayl. Karena kalau kuda itu mewakili berbagai kendaraan. Makanya sampai sekarang walaupun zaman modern, kuda akan dipakai. Hari mobil ibu berapa tenaga kuda? Pakai tenaga kuda. Jadi tenaga kuda itu jadi ukuran sampai sekarang. Makanya kuda itu jadi merek mobil. Ada kuda zebra, ada kuda Mitsubishi kuda, ada kuda Tiger, ada kuda Panther, ada kuda apa lagi? Kijang juga kuda itu. Kijang juga kuda. Jadi itu di seluruh dunia kuda itu dipakai itu ya. Tenaga kuda itu pakai kendaraan. Jadi kalau Quran menyebut ribatil khayl itu mencakup berbagai kendaraan, kekuatan kendaraan. Makanya kan dalam hadis diriwayatkan pula oleh Ahmad, min sa'adatil mar'i
al-maskanul wasi wal markabul hani wal jarus solih. Di antara kebahagiaan rumah tangga ketiga. Pertama, al-maskanul wasi, rumah yang leluasa. Leluasa bukan hanya badak, tapi bisa bermanfaat, cocok dipakai, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Gede-gede teh nggak hese ngepel, kamu geus kolot, baheula mah resep, geus kolot mah, kamu tinggal duaan, Korea keluhur. Di leluasa itu sesuai dengan kemaskan lokasi. Yang kedua adalah al-jarus solih, yang hidup dengan tetangga rukun, rapi, silih bantu, silih eledan, tanya, silih dikasih meh ku kadeun, seblok ku kasono, itu enak. Dan yang ketiga al-markabut tadi, alat transportasi yang alat transportasi itu bisa kendaraannya, bisa jalannya, walaupun ayah polisi tidur dan al-markabut tadi. Makanya ukuran jalan teh, apabila kamu berselisih tentang jalan, maka selesaikan sabtu. Jadi jalan teh, jalan komplek teh minimal 7 hasta. Bagus nama. Hasta 7 kia. Jadi ini kan 70 cm. Jadi sekitar 5 meter. Lega na jalan teh. Cocok nama 5 meter. Jadi mundar mandir mobil cukup. Jadi anu kurang 5 meter, cek hadis mah kurang gitu. Di jalan ibu sobana mah raos pisan, mah bukan 5 meter. Tamariung permai mah seberapa meter atuh Bu, enak pisan. Alhamdulillah ibu sobana. Jadi ya teteh komplek teh kudu nama, kalau komplek Islami itu jalan tuh 5 meter, 4,9 kan 7 hasa di dalam hadis. Itu minimal ya, minimal. Dan bagus nama teh jalan teh tanggung jawab boga imah. Halus nama jalan nanti omean nanti kudu boga imah teh tanggung jawab. Ai modal mah terserah di mana. Tuh kembali kepada ayat. Jadi persiapan tuh mulai dari rumah. Batul khair. Ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, latih anak-anakmu itu dengan renang, kemudian main kuda, dan panahan. Panahan itu udara kan, renang laut, air, dan kuda daratan darat. Jadi anak itu bisa minimal 3 itu dikuasai oleh mukmin. Komplek yang Islami itu seharusnya ada fasilitas naon? Siahah, kayak kolam renang, komplek. Ada panahan alatnya udara, dan darat. Komplek ini rada hese di Bandung komplek Islami. Walaupun perumahan Sakinah
sakinah. Tapi kan kadang-kadang dibikin anu bersyarat juga kan diubah oleh penduduk masing-masing kan. Oleh penduduk masing-masing kan aturan rumah itu kan harus ada halaman bertanah kan. Rumahan itu harus ada halaman anu bertanah. Tapi kan rata-rata di komplek di tembok sampai jalan kan. Maka pantas ya banjir oke. Lah dibikin oleh penduduk sorangan. Sok di Riung Bandung anu nyadiakeun taneuh hareupeun imahna saeutik. Sedikit tidak semua ya. Tidak semua. Saya nyadiakeun saeutik. Tapi minimal beres. Jadi memang gitu. Jadi perumahan tuh harus nyediakeun tanah tembus. Jadi kan di orang mah sungai wae. Ada sungai non, kali, kolokan, kan rata-rata di tembok. Tembok sok di ibu tingali. Di tembok kan, itu menimbulkan banjir. Mau dipenet mah, agar mah di tembok dipenet. Kadang-kadang audio tuh mikir, kali itu nanti pernah di tembok, ya China rek dikamanakeun. Justru eta teh kali kamalir di depan rumah teh handapna teh ulah supaya tembus ke bawah. Maka resapan air. Di setiap rumah ada resapan air itu lumayan. Oklah di abdi mah cukut tumbuh jatuh di tembok di bawahna ngaja. Jadi begitu air banyak banjir tidak lama kemudian nyerap. Nah, itulah ribatul khuil. Ribatul khuil. Kalau kita perhatikan ayat ini mengandung berbagai bimbingan yang cukup luas, baik setiap kalimat ataupun makna secara keseluruhan. Yang pertama, wa'aidu lahum mastata'tum. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu. Ini berisi perintah agar setiap mukmin penuh siap siaga, mempersiapkan diri. Bahkan mengandung bimbingan agar setiap mukmin penuh siap siaga dan mempunyai kewaspadaan. Jadi kesiapsiagaan yang pertama. Kedua, min kuwah, berupa kekuatan yang kamu miliki. Memiliki kekuatan dalam segala aspek kehidupan. Setiap mukmin jangan menjadi orang lemah. Kekuatan tersebut berawal dari mental. Dan tentu saja kekuatan itu mulai dari sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Dari jasmani lemah mah capek. Jadi harus dijaga kesehatan jasmani. Oke. Makanya mulai dari falyanduril insan ila to'ami, urusan makan wae diperhatikan. Dalam surat Abasa nanti akan dibahas di Rahim. Yang ketiga, ribatul khuil, min ribatil khuil, pasukan berkuda. Salah satu kekuatan yang dipersiapkan mukmin adalah pasukan. Yang disebutkan di sini berkuda. Tentu saja melambangkan berkendara, baik tenaga kuda maupun yang terbuat dari mekanik lainnya yang menggunakan tenaga kuda itu. Kemudian turhibu nabi. Dengan persiapan itu kamu membuat gentar
Kaum mukminin mesti disegani oleh pihak kafir. Kekuatan yang dimiliki mukmin mesti disegani oleh orang kafir, bukan mukmin yang segan terhadap kafir. Mukmin itu tidak sombong, tapi tidak segan menghadapi orang kafir. Bagaimana mungkin bisa disegani jika kekuatannya lemah? Kemudian yang kelima, aduullah, adu Allah, musuh Allah adalah para penentang Quran dan Sunnah. Mereka berusaha menghalangi perjuangan umat Islam dalam menerapkan syariat. Setiap mukmin mesti siap siaga menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam. Allah akan menghancurkan musuh Islam itu dengan tangan mukmin. Ya, aidil mukminin. Kemudian wa aduwakum, musuh kamu, termasuk juga membuat gentar musuh orang mukmin. Kewibawaan orang mukmin sangat terkait dengan alat pertahanan yang dimiliki. Dengan demikian, persiapan yang dimiliki orang mukmin bukan hanya kekuatan mental, tapi juga persenjataan. Senjata ampuh seharusnya bukan diciptakan oleh orang kafir, tapi diciptakan oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin itu tidak akan berbuat jahat. Jadi kalau orang mukmin kuat, orang kafir juga selamat. Soket di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, kan kejahatannya itu minus sekali. Seperti di Saudi Arabia, kejahatan itu kecil banding dengan Amerika. Amerika mau kejahatan tiap hari, dan berantai segala macam. Ya, di negara-negara yang berdasar syariah, kriminal itu sedikit, curi segala macam, kejahatan. Atau di Brunei, ya, negara kecil, itu aman menerapkan syariah. Kemudian yang ketujuh, wa akhorina min dunihim, orang-orang yang selain mereka, orang yang tidak diketahui oleh manusia, apakah musuh atau bukan, apakah lawan atau kawan. Kadang-kadang gitu. Apalagi di dalam politik, maka tidak ada lawan abadi, tidak ada kawan abadi. Yang ada kepentingan abadi. Kadang-kadang jadi lawan, kadang-kadang jadi kawan. La ta'lamunahum, kamu tidak tahu. Jadi makanya persiapan itu karena kamu tidak tahu musuh. Mana lawan, mana kawan. Mesti disadari oleh setiap mukmin tentang musuh Allah dan musuh sesama manusia. Terkadang mana kawan dan mana lawan itu sulit diketahui. Apalagi dalam urusan politik, tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Inilah pelajaran dari potongan ayat ini, bahwa manusia tidak mengetahui, maka harus diwaspadai. Jika benci sesuatu, jangan keterlaluan. Kalau benci, jika cinta sesuatu, jangan keterlaluan. Sebab kadang-kadang yang kita cintai, jadi lawan. Yang kita benci, ternyata jadi kawan. Makanya, jangan berlebihan. Ya. La ta'lamuna syai'an. Allahu ya'lamuhum. Tapi Allah mah tahu mana musuh, mana bukan, mana lawan, mana kawan. Kemudian wa ma tunfiqu min syai'in. Nah, ini kaitan ekonomi. Kalau tadi kan tenaga, mental. Tapi ada kaitan ekonomi. Itu kuat. Karena apa? Tunfiqu min syai'in, apa yang kalian infakkan. Bagaimana mungkin bisa infak itu kuat makan ekonomi? Pakai ekonomi.
ekonomi umat Islam itu harus maju supaya bisa berinfak. Hari kurang kan mengkading kan infak nu hade teh apa yang diinfakkan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Apa itu maksudnya? Salah satu mah selain ikhlas, apa yang diinfakkan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, karena memang loba duit. Kalau lamun pas Saipudin infak 10 juta, istri ente tahu. Eta teh lamun duit pas Saipudin miliaran. Ai duitna angkur 10 juta mah diinfakkeun 1 juta ge kan kanyahoan. Jadi apa yang diinfakkan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu karena duitnya loba. Jadi semakin kaya, semakin kuat, semakin besar infaknya. Jadi kalau mau banyak infak mahnya, ekonominya harus kuat. Kemudian fisabilillah infaknya di jalan Allah. Tapi nya hari terkuat mah nya saeutik teu nanaon dan nilai mah tetap ku Allah diaudit dengan apa yang kita miliki. Jadi infak 100.000 oge ai duit ngukur 1 juta mah kan eta teh 10% dibanding infak 10 juta ai duitna 10 miliar. Jadi tetap dinilai. Makanya di sini wa ma tunfiqu min syai'in sedikit juga ya tetap fisabilillah ya. Dan yuwafa ilaikum tetap akan mendapatkan la tudlamun. Itu tanasub dengan ayat. Sekarang tanasub dengan hadis. Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Rasul yang wafat 87 Hijriah, meriwayatkan dalam peristiwa peperangan menghadapi musuh. Itu Rasul bersabda, "Ayyuhan nas la tamannau liqa al-adu." Hai manusia, jangan harap-harap ingin ketemu musuh. Ulah ditunggu-tunggu hayang boga musuh ulah. Tapi wasalullah afiyah. Minta kesehatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau ketemu jangan mundur. Ngarep-ngarep papahi jeung musuh mah ulah, tapi lamun ketemu musuh ulah mundur, ulah gentar, ulah ngeplek jawer. Ngeplek jawer teh naon? Kalah sebelum menang, kalah sebelum bertanding, kalah sebelum bertanding, jawab. Wa'lamu anna jannata tahta dilalis suyub. Ingat, surga itu di bawah kilatan pedang. Qala Allahumma munazzilul kitab wa sahab lahazim al-ahzab wansurna alaihim. Nah, sini Rasulullah SAW menandaskan la tamannau liqa'al adu, jangan nunggu-nunggu ketemu musuh. Jadi ulah bukan musuh. Tapi aya nu musuh Islam harus siap siaga. Wadur wasalul afiyah itu minta kesehatan. Kalimat ini menganjurkan agar bermohon kesehatan kepada Allah. Tersirat dalam kalimat ini setiap mukmin dianjurkan menjaga kesehatan, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Kesehatan harus tetap dijaga. Kemudian faida lakitum apabila bertemu pasbiru, sabar teh bukan pengalaman sabar we dikitu kieu ge bukan, tapi itu siap siaga, tidak mundur. Karena apa? Annal jannah tahta dilalis suyub. Surga itu di bawah kilatan pedang. Kilatan pedang itu
persenjataan yang hebat, ya. Makanya doanya juga Allahumma munazzil kitab. Ya Allah yang menurunkan kitab. Jadi ingat tentang kitab. Terus wa munjis sahab yang menggiring awan. Awan itu sebagai lambang ciptaan Allah yang melindungi dari kepanasan matahari. Sekaligus juga berita gembira kan hujan yang mencurahkan rezeki. Hujan itu kan doanya juga Allahumma shoyiban nafi'an, berikan manfaat. Nah, tapi kadang-kadang hari jam 2 hujan mah tengaji. Sama konsekuensi. Tapi ulah ngarasulah. Pas juga lah, hujan deui ya Desember, Jumat kahiji Desember ge hujan, tapi kan ya, kalima kadang-kadang hujan, tapi itu masih bang uji sahab wahajimul ahzab, dan yang menghancurkan musuh sekutu. Sekutu itu secara sejarah Rasul bisa mengalahkan sekutu, yaitu tentara musyrikin bersatu dengan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik waktu perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Ternyata kalah. Tapi ke perang kalah nanti sebab Rasul bikin parit. Paritnya naon ranjau darat. Jadi Rasulullah aja bikin ranjau darat tuh. Jadi itu Rasul punya mukjizat. Tetap persiapan mah ada. Makanya di sini wansur alaihim, wansurna alaihim. Tolonglah kami mengalahkan mereka. Bersambung ke makalah berikutnya. Jadi bahasan hadis ini teu acan tamat. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan kepada tahlil syarah. Tahsil syarah. Itu al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.